Selamat siang semuanya. Kembali lagi di acara Bincang Santai mengenai tenaga pendidik. Pada hari ini kita sudah kedatangan Sekprodi dari Prodi TKBG. Sebelum saya memperkenalkan beliau, izinkan saya perkenalkan, nama saya Sofyan Arisa Putra. Saya juga merupakan salah satu dosen di Prodi TKBG. Nah, Ibu Gita, boleh diceritakan mengenai Ibu Gita sendiri dan Prodi TKBG itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Mas Sofyan. Baik, mungkin saya perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, saya Gita Zakia Putri. Saat ini saya menjabat sebagai Sekprodi daripada program studi Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung. Nah, kalau untuk Prodi TKBG sebetulnya adalah rumpun dari Teknik Sipil, dan kita di sini punya jurusan Teknik Sipil dan Infrastruktur. Nah, Prodi TKBG ini pengkhususannya lebih kepada ranah bagaimana mengkonstruksi bangunan gedung. Jadi TKBG itu adalah bagian dari teknik sipil, cuman kita lebih ke pekerjaan ke gedungnya, gitu. Nah, boleh diceritain nggak, Bu, gimana sih rencana pengembangan SDM di Prodi TKBG sendiri? Oke, baik. Kalau untuk perencanaan ke depannya tentang SDM untuk Prodi TKBG, tentunya kalau kita bicara tentang SDM merupakan stakeholder utama, apalagi industri akademik ya, karena tolak ukur keberhasilan akademik itu salah satunya di dosennya itu sendiri. Sehingga memang kita di Politeknik Astra sangat mendorong untuk teman-teman pengajar untuk bisa lebih maju di bidang akademiknya. Nah, bidang akademik ini kan kalau di bidang kalau kedosenan itu tentunya akan ada semacam jabatannya. Jenjang jabatan akademik di sana itu ada sebagai asisten ahli, kemudian naik lagi sebagai lektor kepala, lalu kemudian bisa sebagai guru besar dan lain-lain. Tentunya untuk naik dari tiap level itu ada kualifikasinya juga gitu. Kualifikasinya itu mungkin yang dari instruktur kita develop lagi untuk menjadi dosen, kemudian yang sudah dosen kita develop lagi dia untuk bisa ikut S3, sampai dengan nanti jenjang akademiknya sampai di guru besar. Nah, tentunya itu juga tidak lepas dari tridharma dari masing-masing dosen itu sendiri. Nah, kita di sini sangat mengembangkan atau sangat membantu teman-teman pengajar untuk bisa mencapai pada titik-titik pengajaran maksimalnya itu, gitu. Potensi maksimal dari dosen itu sendiri. Gitu. Oke. Menarik sekali ya, benar-benar digali potensinya dari tenaga pendidik itu sendiri. Nah, Ibu tadi ada menyinggung mengenai capaian Tridharma. Nah, itu boleh diceritakan, Bu, di Prodi TKBG bagaimana pencapaian Tridharma setiap dosen? Oke. Tridharma perguruan tinggi itu di set atau dicantumkan di dikti ya, di Kementerian Pendidikan, bahwa memang dosen itu tugasnya ada 3, bukan hanya pengajaran, melainkan ada penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, balik lagi untuk bisa mencapai di jenjang kualifikasi kedosenan pada tahap yang sudah maksimal, tentunya pengajar ini harus mengikuti skema Tridharma. Nah, kita di sini mencoba membantu teman-teman pengajar ini untuk bisa terus agar Tridharmanya itu tiap semesternya ada. Pertama, di bagian pengajaran, memang pengajaran idealnya tentunya dosen nggak mungkin dikatakan dosen kalau dia tidak mengajar. Nah, kita berikan porsi yang sesuai 12 SKS sampai dengan 16 SKS untuk dosen itu mengajar. Kemudian ada penelitian di sini sangat baik atau sangat potensial dilakukan. Kenapa? Karena kita berbasisnya itu project based learning, sehingga penelitian teman-teman dosen di sini juga keterkaitannya dengan Projectnya ke siapa? Itu sangat banyak industri akpo yang bisa kita garap atau bisa kita ambil ikut serta atau semacam kerjasama dengan industri Astra. Nah, apalagi di bidang pengabdian kepada masyarakat, tentunya pengabdian kepada masyarakat itu requirement daripada industri tentunya membutuhkan semacam theoretical atau semacam adjustment lagi, karena mungkin mereka di industri sudah terlalu industrial, sudah terlalu hands on, sehingga membutuhkan adjustment lagi bahwasanya ini harusnya seperti ini idealnya. Nah, kita di sini di TKBG sudah sering atau mungkin sampai dengan saat ini sudah rutin melakukan semacam short course kepada industri Astra terkait dengan keselamatan kerja, baik itu di bangunan tinggi ataupun memang di ranah-ranah scaffolding gitu, seperti itu. Sehingga
teman-teman pengajar di sini tiap semesternya mampu melunasi capaian Tridharma yang mana itu akan diisikan di BKD masing-masing, dan itu juga akan support daripada si jenjang kualifikasi dosen itu sendiri gitu. Oke, menarik sekali ya. Jadi benar-benar tenaga pendidik atau dosen di Politeknik Asra Prodi TKBG itu benar-benar disupport dari sisi capaian Tridharmanya sendiri. Iya. Nah, Bu Gita, kan kita sudah tahu bahwa kemajuan teknologi sudah sangat pesat nih. Nah, apa sih rencana pengembangan teknologi terkaitnya terhadap Prodi TKBG itu sendiri? Baik, bicara tentang tentang perkembangan teknologi, mungkin seperti yang tadi saya sampaikan bahwa teknik sipil itu isu besar pada saat ini adalah tentang building information modeling. Nah, building information modeling ini apa? Atau kita singkat dengan BIM. Jadi BIM ini adalah semacam clouds yang bisa menggabungkan pekerjaan antara kontraktor, kemudian dengan konsultan, kemudian dengan elektrikal. Karena memang pada saat implikasinya di lapangan itu sangat susah untuk bisa menyamakan persepsi mulai dari arsitek, kemudian sipil, kemudian elektrikal di satu waktu yang sama, sehingga itu sangat memakan waktu. Nah, saat ini muncullah teknologi terbaru di ranah teknik sipil yang mana itu berkaitan dengan si BIM ini tadi. Nah, BIM itu di Indonesia masih belum masif semua institusi itu memasukkan kurikulumnya BIM ini dalam kurikulum gitu. Dikarenakan apa? Karena memang role modelnya belum ada. Di luar negeri itu sudah mulai penerapan BIM itu sudah mulai dibakukan bahwa BIM sudah harus digunakan di proyek konstruksi. Namun di Indonesia itu baru dinyatakan di tahun 2021. Nah, di tahun 2021 sementara SDM-nya belum ada, maka requirement-nya sangat tinggi. Sehingga memang kita menggeser visi keilmuan kita yang tadinya manajemen konstruksi saja menjadi manajemen konstruksi berbasis BIM. Nah, BIM itu sendiri kita masukkan ke dalam kurikulum sehingga BIM bukan dijadikan sebagai mata kuliah pilihan tetapi dijadikan sebagai mata kuliah wajib gitu. Oke, wah bagus sekali ya. Berarti di Prodi TKBG sudah memasukkan BIM ini ke dalam kurikulum sehingga jadi mata kuliah wajib setiap semester. Nah, Bu Gita, mungkin pertanyaan terakhir nih. Apa sih keunggulan Politeknik Asra dibandingkan perguruan tinggi lain, terutama di bidang Prodi TKBG-nya? Oke, keunggulan Politeknik Asra. Tentunya kalau kita bicara keunggulan, kita dari namanya aja kita udah tahu Astra. Artinya ini adalah yayasan akademik, yayasan ilmu dari suatu industri yang sudah mengglobal gitu. Sehingga pertama dari cakupan industrinya pun mungkin tidak ada yang seluas Astra. Artinya kita mahasiswa kita di sini itu lebih kepada by demand. Industri saat ini lagi membutuhkan apa? Kita merekonstruksi itu sesuai dengan demand di industri saat ini. Nah, kemudian dari prasarananya sendiri, karena Asra itu sendiri adalah suatu industri yang sudah sangat besar. Tentunya secara sarana dan prasarana itu tidak akan mungkin dalam tanda kutip belum layak. Nah, di sini kita bisa lihat dari gedung kampus kita sendiri, dari alat-alat laboratorium, dari kelas itu sangat memadai dan sangat nyaman dalam pembelajaran, dalam konteks pembelajaran. Nah, seperti itu. Sehingga kalau bisa bicara tentang apa sih keunggulannya, pertama ya dari linknya terlebih dahulu. Teman-teman di sini akan sangat mudah. Mungkin kita nggak bilang bahwa dia pasti ya, tetapi dengan link yang banyak, dia akan lebih unggul ketika mendapatkan informasi itu pertama. Yang kedua mungkin dari yayasan kita sendiri, karena kita yayasan Asra. Sehingga secara sarana dan prasarana mungkin kita tidak mungkin jauh lebih unggul dari kampus-kampus manapun gitu, bisa dilihat dengan kondisi kampus kita saat ini gitu. Oke, wah ternyata bincang santai kita sudah di ujung acara. Nah, terima kasih Bu Gita atas interview siang hari ini. Sama-sama. Sangat menarik sekali bahwa kita sudah tahu bahwa di Prodi TKBG SDM-nya tuh benar-benar disupport untuk capaian Tridharmanya. Kemudian untuk teknologinya juga sudah kita mengutamakan BIM di kurikulumnya, dan yang paling penting kita di bawah naungan Astra. Demikian obrolan kita mengenai Prodi TKBG bersama Ibu Gita selaku Sekretaris Program Studi. Selanjutnya kita akan mendengar testimonial dari salah satu mahasiswa Prodi TKBG.
Oke, nah sekarang kita sudah kedatangan salah satu mahasiswa Prodi TKBG nih. Mas Rehan, boleh diceritakan mengenai perkenalan diri? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rehan Dika Kayana. Saya dari Prodi atau Program Studi Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung, Program Diploma 3. Asal saya dari Kota Bekasi, daerah Jariasih. Mas Rehan ini tingkat berapa? Saya tingkat 1 mau naik ke tingkat 2 semester 3, semester 4. Oke, kenapa milih TKBG? Boleh diceritain sedikit? Baik, kenapa saya milih program studi TKBG? Karena program studi TKBG itu udah menjadi pilihan dari kemauan saya sendiri berdasarkan hasil psikotes yang sudah saya alami, saya jalani, kemudian dengan nilai-nilai yang menunjang saya waktu di SMA itu lebih mengarah ke program studi teknik sipil, dan itu berdasarkan kinerja dan kedepannya jangka waktu panjang itu cukup baik gitu untuk kita berkarir di teknik sipil. Oke, menarik ya. Nah, kamu kan berarti kan udah 1 tahun ya kuliah di Prodi TKBG. Bagaimana sih pengalaman kamu atau pengalaman paling berkesan selama berkuliah itu apa? Pengalaman yang sangat berkesan ketika saya kuliah ya di Politeknik Astra, itu banyak banget program-program yang disediakan oleh kampus termasuk prodi saya sendiri yang menonjolkan, meningkatkan potensi dalam diri kita, mentalitas dasar kita sangat-sangat dibentuk di sini supaya kita itu nggak hanya textbook berdasarkan akademik aja, tapi kita punya skill dan bakat yang bisa kita kembangkan gitu. Oke, nah bagaimana mengenai tenaga pendidik di Prodi TKBG sendiri? Oke, menurut saya tenaga pendidik di program studi TKBG ya terutama mereka semua dosen-dosen serta instruktur yang ada di TKBG ini sudah sangat memumpuni mata kuliah dan bidang-bidang mereka masing-masing, serta mereka punya cara-cara tersendiri nih teman-teman buat mengajak atau mengajarkan kita juga supaya kitanya lebih mengerti, memahami, atau diskusi, konsul sama mereka gitu. Jadi nggak ada yang perlu kita takutin ketika berhadapan sama dosen-dosen dan instruktur. Oke. Nah, Mas Rehan sendiri pengen punya pengajar yang kayak gimana sih sebenarnya? Kalau dari saya ingin punya pengajar tentunya yang interaktif, komunikatif, dan friendly sih sama seluruh mahasiswa, sehingga statement atau stigma teman-teman mahasiswa terkait dosen yang galak, instruktur yang susah dihubungi dan lain sebagainya itu tuh sirna gitu, hilang gitu. Pada dasarnya yang saya alami tuh ternyata stigma-stigma tersebut tuh nggak ada pada diri saya, dan dosen-dosen saya tuh ternyata enggak kok gitu. Dosen-dosen tuh asik dan mereka ngebantu banget nih tuh supaya saya dan teman-teman saya tuh lebih maju ke depan. Oke. Nah, gimana nih menurut Rehan mengenai sarana dan prasarana di Prodi TKBG sendiri? Kalau dari sarana dan prasarana ya nggak hanya di program studi TKBG aja, di Politeknik Astra ini udah sangat mendukung, menunjang banget teman-teman buat praktikum, buat lab atau laboratorium di sini untuk melakukan berbagai penelitian dan pengujian gitu di setiap mata kuliahnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir misalkan pengujian ada ya alat-alatnya atau enggak, tapi ternyata di sini sudah sangat disediakan, bahkan melebihi kapasitas yang seharusnya. Jadi udah cukup banget lah buat kita semua termasuk saya untuk melakukan praktikum yang optimal gitu. Oke, praktikumnya yang optimal ya. Nah, bagaimana nih harapannya Mas Rehan untuk Prodi TKBG ke depannya? Kalau untuk harapan dari Prodi TKBG sendiri, semoga banyak program yang ditawarkan untuk soft skill teman-teman biar terasah lagi, termasuk diri saya juga. Kemudian cara mengajarnya mungkin bisa lebih interaktif dan lebih friendly banget supaya teman-teman juga lebih tertarik untuk kedepannya belajar di teknik sipil Politeknik Astra. Terus alat-alat yang canggih semoga juga dapat digunakan dengan sebaik-baiknya sama mahasiswa, baik mahasiswa yang udah lama maupun mahasiswa baru. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan harapannya. Oke. Demikian obrolan kita hari ini.
bersama Mas Rehan selaku mahasiswa Prodi TKBG. Sampai jumpa di bincang santai Prodi lain selanjutnya. Selamat siang.